Halo Leo, masih dengan bocoran One Piece chapter 1020. Dengan fokus pembahasan salah satunya adalah buah iblis milik Yamato yang telah diungkapkan. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas Devil Fruit atau buah iblis milik Yamato tersebut secara lebih mendalam, sekaligus melihat alasan kenapa Oda Sensei memilih buah iblis tersebut dan menghubungkannya dengan kemungkinan adanya senjata baru kapten tercinta kita, Bakasencho Monkey D. Luffy. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Baik, kita mulai dengan Devil Fruit atau buah iblis Yamato. Dalam spoiler dikatakan jika buah iblis Yamato merupakan Ooguchi no Makami, dan hal tersebut nampaknya adalah salah satu Zoan mitologi. Wajar saja jika Kaido mengatakan jika dia memerlukan usaha keras untuk mendapatkan buah iblis tersebut, karena memang sudah pasti Zoan mitologi adalah salah satu jenis buah iblis yang langka Leo, dan biasanya memiliki keistimewaan sesuai dengan legenda atau mitologi yang menyertainya. Seperti contohnya Tori Nomi model Phoenix milik Marco yang memiliki kemampuan khusus yaitu regenerasi dengan menggunakan api birunya. Serupa dengan mitologi yang ada jika burung Phoenix adalah burung abadi yang akan selalu terlahir kembali dengan menggunakan api abadinya. Kemudian ada Hito Nomi model Daibutsu yang memiliki serangan shockwave, sebuah serangan berupa gelombang kejut menggunakan tapak emas raksasa yang dapat menyebabkan kerusakan besar pada sekelompok besar musuh dan cukup kuat untuk menghancurkan area sekitarnya. Ini juga sangat sesuai dengan penggambaran Daibutsu atau patung Buddha raksasa emas yang mungkin kita ingat sangat identik dengan kekuatan tapak Buddha dalam cerita Keras Sakti atau Sun Gokong. Kembali ke buah iblis milik Yamato, Ooguchi no Makami. Dalam kepercayaan atau agama Jepang, serigala memiliki berbagai peran ilahi. Patung serigala masih sering ditemui di kuil Shinto, di mana serigala dikatakan sebagai utusan dewa dari dewa gunung atau Yama no Kami. Namun terkadang dia lebih dari sekedar utusan. Serigala sebenarnya adalah seorang dewa. Sebagai dewa, serigala disembah dengan nama Ooguchi no Makami. Dewa murni bermulut besar. Makami atau Magami yang memiliki makna Okami atau serigala, dan Oguchi berarti mulut besar. Leo, menurut catatan sejarah kuno dari Jepang, diceritakan sebuah kisah mitologi bagaimana dewa serigala putih Shirokami pada saat dibutuhkan tiba-tiba muncul menolong Yamato Takeru yang merupakan putra Kaisar Keiko sekitar tahun 1000 Masehi. Yamato Takeru diceritakan tersesat dan ketika iblis penunggu daerah tersebut berubah bentuk menjadi rusa putih dan kemudian menghalangi jalan mereka, tiba-tiba seekor serigala putih muncul dan menunjukkan jalan, kemudian membantu pasukan Yamato Takeru berada di jalan yang benar. Dan setelah menerima bantuan tersebut, Yamato Takeru memerintahkan serigala putih untuk tinggal di daerah tersebut sebagai dewa sejati, untuk menjadi penjaga dan membunuh semua iblis yang ada di tempat tersebut. Sebuah kebetulankah seorang pangeran bernama Yamato Takeru yang mendapat bantuan dari serigala dewa Ooguchi no Makami menjadi inspirasi seorang Oda Sensei sehingga memilih buah iblis milik Yamato yang sepertinya adalah Zoan mitologi Ooguchi no Makami. Dan berdasarkan mitologi Ooguchi no Makami diceritakan sebagai pelindung dan penunjuk jalan. Nah, ini semakin menghubungkan sosok seorang Yamato yang memang nampaknya memiliki sebuah petunjuk jalan bagi kapten tercinta kita, Monkey D. Luffy. Dengan fakta bahwa dia memiliki, bahkan sepertinya telah mengetahui secara utuh, semua isi catatan perjalanan Kozuki Oden hingga tiba di pulau terakhir atau Locktail. Dan di saat ini, Yamato bertarung dengan ayahnya, sang raja hewan buas, Hyakuzu no Kaido,
dalam upaya menahan Kaido hingga Luffy kembali. Sangat sesuai dengan cerita mitologi Oguchi no Makami. Dan yang terakhir, yang mungkin membuka kembali peluang munculnya mode kemampuan Luffy yang pernah kubahas sebelumnya. Jika sebelum chapter 1020 rilis, Byakuya adalah salah satu kandidat kuat buah iblis yang akan dipilih oleh Oda Sensei sebagai buah iblis milik Yamato. Karena memang secara mitologi, Byakuya adalah salah satu hewan penjaga 4 penjuru mata angin, bersama dengan Suzaku yang bisa dianalogikan sebagai Marco dengan buah iblis burung piniknya. Kemudian Seryu yang bisa dianalogikan sebagai buah iblis milik Kaido. Dan keduanya sudah ada di Onigashima atau masuk dalam cerita Arch Wano Kuni. Namun ketika diungkap buah iblis milik Yamato adalah Oguchi no Makami, itu membuyarkan teori tersebut. Namun membuka kesempatan untuk teori lama yang hampir saja tertutup seandainya buah iblis Yamato adalah Byakuya yang menyerupai macan atau harimau putih. Yang mana teori tersebut berkaitan dengan hewan dalam simbol yin dan yang. Yang mana kita tahu dua hewan buas yaitu naga dan harimau sedang bertarung dan membentuk suatu keharmonisan di dalam simbol yin dan yang. Dan itu menjadi dasar jika pertarungan kedua hewan tersebut merupakan gambaran pertarungan Kaido dengan penggambaran seekor naga dengan kapten tercinta kita dengan penggambaran seekor harimau atau macan. Sebuah opini atau pendapatku boleh kalian cermati kembali, Leo. Let's go! Berlanjut ke bagian kedua, perihal kekuatan baru kapten tercinta kita, Bakas Sencho Monkey D. Luffy. Coba kita ingat Color Spirit chapter 985 yang menampilkan Luffy, Kid, dan Law yang menaiki burung raksasa. Ini sebenarnya sudah kubahas dalam reviewku sebelumnya. Namun ternyata ada yang menarik di sini yang ditemukan sahabat Mimin dan sedikit Mimin sempurnakan. Sebelum masuk lebih jauh, Mimin jelaskan kenapa Color Spirit itu selalu menarik. Hal tersebut karena biasanya Oda Sensei sering menyelipkan clue atau petunjuk untuk kita semua terkait cerita manga One Piece chapter-chapter selanjutnya di dalam Color Spirit yang ia buat. Contohnya, misalnya adalah Color Spirit chapter 310 yang menampilkan Luffy menggunakan kabuto dengan lambang klan Kozuki. 16 tahun kemudian, Oda Sensei mewujudkannya dalam cerita Arch Wano Kuni. Oda membuat Luffy menggunakan armor atau kabuto yang sama dalam cerita manga One Piece chapter 959. Dan gilanya lagi, ada lambang klan Kozuki pada armor tersebut. Lalu yang terbaru adalah Color Spirit 937 di mana terlihat Roronoa Zoro sedang membaca sebuah peta harta karun. Bukan sembarang peta harta karun karena di situ ada sebuah gambar pedang dan sesuai dengan keahlian Zoro menggunakan pedang, tentunya petunjuk ini berhubungan dengan pedang. Lalu ada yang menarik, di bagian pojok kiri bawah tertulis sesuatu dengan tulisan Jepang yang memiliki arti Enma. Dan kembali Oda Sensei mewujudkan apa yang ia buat dalam Color Spirit-nya. Pada chapter 953, Roronoa Zoro mendapatkan sebuah pedang dari Putri Hiyori, yang mana pedang tersebut adalah salah satu dari dua pedang peninggalan Kozuki Oden yang bernama Enma. Nah, kembali ke hal yang ingin kita bahas, apa yang menarik dari Color Spirit chapter 985. Coba perhatikan baju yang dikenakan Luffy. Di situ tertulis angka 5. Lalu coba lihat celananya yang sekilas seperti corak bulu harimau. Walaupun sebenarnya tidak terlalu jelas sih. Namun ini menarik, mengingat antagonis utama Arch Wano Kuni adalah Kaido sang raja hewan buas yang juga merupakan seekor naga. Dan mengingat kembali bahwa dalam mitologi diceritakan musuh utama naga adalah seekor harimau. Dan hal ini juga sama dengan hewan yang menjadi simbol yin dan yang, juga adalah seekor naga dan seekor harimau. Apakah dengan kemampuan Buso Sokuhaki level atas yang sedang ia pelajari, Luffy nantinya akan menunjukkan wujud lain dari kekuatan buah iblis Gomu Gomu no Mi miliknya?
yang mana kita tahu Gear Second yang memberinya kecepatan. Gear Third yang memberinya kekuatan. Dan Gear Force yang memberinya gabungan keduanya, yaitu kecepatan dan kekuatan. Yang kita ketahui ada 3 jenis yang sudah diungkap, yaitu Bonesman, Tankman, dan Snakeman. Nah, jika merujuk dari petunjuk Color Spirit Chapter 985, apakah mungkin nanti akan muncul Gear 5, Tigerman? Mungkin saja, karena tadi sudah kusampaikan, lawan naga dalam mitologi adalah seekor harimau. Dan dalam simbol yin dan yang, ada 2 ekor hewan yang juga nampak saling berlawanan, namun membentuk suatu keharmonisan. 2 hewan itu adalah naga dan harimau. Menarik, mari kita tunggu bersama. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang tepat atau kurang pas, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.